Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Ika Wulandari menjumpai Anda pada hari ini. Pada video kali ini saya akan memberikan sebuah kesaksian dan pengalaman dari seorang bapak warga negara Indonesia yang berasal dari Jawa Timur. Untuk identitas beliau sendiri tidak akan saya publikasikan ya. Yang bisa saya katakan di sini adalah beliau ini sangat kuat mentalnya. Orangnya tabah karena beliau baru saja dibebaskan dari penjara di Malaysia, dan pada hari ini Jumat Berkah 16 Juni 2023 beliau sudah pulang ke Indonesia melalui program pengusiran atau deportasi. Lantas mengapa bapak ini harus mendekam di penjara? Jadi beliau ini ditangkap pihak imigresen dan masuk penjara karena ketika melakukan serah diri ke Imigresen Putrajaya untuk proses compound, beliau memiliki cop palsu di dalam paspornya. Nah, ini dia copnya. Sekilas cop ini terlihat asli, namun ternyata ini palsu. Cop ini memiliki tulisan Malaysia Immigration Tebedu Sarawak bertanggal 23 September 2018. Nah, bagi Anda yang memiliki cop seperti ini dan Anda masuknya pakai agen atau pakai tekong, kemungkinan besar bisa saja cop Anda adalah palsu. Jika memiliki cop seperti ini di paspor Anda, sebaiknya jangan ke imigresen. Tunggu saja dengan sabar sampai ada pemutihan untuk pulang. Karena memiliki cop palsu di dalam paspor kita itu sangat-sangatlah berbahaya untuk diri kita. Sudah terbukti kepada si bapak yang ditangkap di tempat. Apapun alasan kita, entah itu karena kita tidak tahu apa-apa, kita ditipu, kita baru pertama kali masuk ke Malaysia, pokoknya semua alasan kita itu tidak akan didengar imigresen. Kenapa kita punya cop palsu? Karena pada faktanya kita terbukti punya cop palsu di dalam paspor, titik. Untuk bagaimana ciri cop palsu ini nanti kita akan bahas di kemudian hari ya. Nah, jadi kita lanjut ke ceritanya dan kesaksian bapak ini. Ketika di Imigresen Putrajaya, bapak ini kan di-scan sidik jarinya ya, di-scan jempolnya kanan kiri, tangannya kanan kiri, dan hasilnya tidak ditemukan ada rekod masuk si bapak ke Malaysia. Dan seketika itu juga lah beliau langsung digari atau diborgol oleh pegawai Imigresen Putrajaya. Tentu saja hal ini tidak disangka-sangka, bagaikan petir di siang bolong, bagaikan mimpi buruk. Niatnya mau bayar compound, malah ditangkap. Tentunya menjadi pil pahit yang harus ditelan ya oleh si bapak. Kenyataan bahwa beliau harus ditangkap, ya harus diterima juga dengan lapang dada dan juga harus diterima dengan sabar sebagai resiko telah melakukan kesalahan. Dan mau bagaimana lagi, Imigresen Malaysia pasti akan menegakkan hukum dan peraturan undang-undang yang telah ditetapkan oleh Kerajaan Malaysia. Jadi, beliau menceritakan hal ini semua kepada saya supaya kita semua mengambil hikmah dan pelajaran dari apa yang terjadi dan yang telah beliau alami. Yang saya juga tidak menyangka bahwa beliau ini akan langsung ditangkap karena punya cop palsu itu. Namun, sekarang saya juga merasa lega ya dan bahagia karena mengetahui bahwa beliau sudah menghirup udara bebas dalam keadaan sehat dan sudah bisa tertawa kembali. Beliau mendapatkan hukuman penjara selama 1 bulan, di mana hukuman ini sudah lebih ringan dari vonis di awal, yaitu 6 bulan dan 1 kali hukum sebat. Vonis ini beliau dapatkan setelah 2 kali naik mahkamah yang berlokasi di Mahkamah Seksyen Kaspati Semenyi. Namun karena beliau dan pengacaranya atau peguamnya sempat mengajukan rayuan, maka oleh hakim yang mulia beliau mendapatkan keringanan hukuman, yaitu hanya menjadi 1 bulan saja dan tidak jadi disebat. Alhamdulillah ya, terbebas dari hukuman sebat. Dan juga sebagai informasi, pengacara atau peguam yang mendampingi beliau selama proses sidang di mahkamah ini adalah gratis dan merupakan fasilitas pemberian dari Kerajaan Malaysia. Tentunya ini merupakan berkah ya kepada bapak tersebut bahwa walaupun beliau bersalah, beliau adalah pati, tapi ternyata Kerajaan Malaysia tetap memiliki welas asih dan peduli serta memberikan pendampingan pembelaan kepada beliau. Nah, ini ada beberapa dokumen milik si bapak yang dikirimkan kepada saya. Yang pertama, ada kad pengenalan yang berisi foto wajah beliau dan juga ada nomor badan. Untuk nomor dan wajahnya sendiri semuanya sudah saya tutupi ya, supaya data-data beliau tidak tersebar dan kerahasiaannya juga tetap terjaga. Ini adalah dokumen-dokumen yang didapat oleh si bapak dikala statusnya sebagai tahanan Imigresen Malaysia. Kemudian dokumen yang kedua ini ada kad bilik, kemudian juga ada nomor daftar, ada nama, ada nomor KEPI tiada, umur semasa masuk 43 tahun,
hukuman kekerapan masuk penjara 1 kali, bangsa Indonesia, warga negara Indonesia, agama Islam, Mahkamah MS Semenyi. Section 56 dalam kurung 1 dalam kurung I, kemudian juga 15 dalam kurung 1 dalam kurung C. Kemudian ini adalah section-section dan juga akta yang dilanggar. Kemudian juga ada bilangan rotan kosong, tempo hukuman 0 tahun 1 bulan 0 minggu 0 hari. Kemudian ini ada tarikh mula hukuman tanggal 5 bulan 5 2023, tarikh masuk penjara tanggal 10 bulan 5 2023. Kemudian dokumen yang berikutnya adalah dari Depo Immigration Macap. Di sini ada nomor badannya, ada nama, ada jantina lelaki, warga negara Indonesia, ada tempat tanggal lahir, agama Islam, ada nomor dokumen, kemudian juga ada blok tahanan. Di sini bloknya I1. Tarikh masuk tanggal 2 bulan 6 2023. Kemudian di bawahnya ada tarikh report tanggal 2 bulan 6 2023. Section kesalahan akta immigration. Penyakit tiada, biometrik ya. Nah, selain dokumen-dokumen ini, beliau juga mengirimkan pesan suara kepada saya. Ini dia pesan suaranya. Ya, alhamdulillah saya sudah keluar. Kena itu Mbak Eka, saya kena hukuman 1 bulan di mahkamah Semenyi. Kalau saya punya case banyak, itu cop palsu 1, punya 3 case saya itu Mbak Eka, itu cop palsu. Yang nomor 2 itu paspor itu ya, itu ada 2 saya, itu dekat komputer dekat mahkamah muncul cop jari saya, itu ada 2 paspor. Nah, itu saya paspor sebetulnya sudah mati 6 tahun ini, macam dia cakap. Nomor 3, case yang ketiga saya case tinggal lebih masa. Lepas itu saya itu lawyer cakap suruh adakan rayuan. Saya adakan rayuan lah. Saya naik mahkamah 2 kali. Mula-mula saya kena 6 bulan. Lepas itu naik mahkamah lagi. Dia potong, saya kena 1 bulan. Saya ada dekat penjara Kajang, jalani hukuman dekat penjara Kajang. Saya 22 hari. Dekat itu Putrajaya reman 5 hari. Dekat Putrajaya 5 hari, dekat penjara Kajang 22 hari. Lepas itu dihantar dekat camp Macap itu ini dekat Johor 2 minggu. Alhamdulillah tadi sudah buangan. Saya juga minta maaf Baika, ya sudah banyak tolong saya juga. Ya macam mana ya, sudah kuasa Baika sudah sebatas itu. Saya juga minta maaf. Saya sudah merepotkan Baika Wulandari. Saya juga minta maaf juga. Saya terima kasih juga. Saya tak pernah nyalahkan Baika. Memang itu salah saya, memang teruk. Memang saya punya salah. Itu paspor sudah ada 2, job juga palsu. Kalau saya tak ada salah, sudah garanti saya sudah balik kampung. Aduh, sudah untuk cerita. Itu dekat mahkamah saya ada kena sebat 1 kali. Tapi ya itu lawyer mungkin baik lah. Tak jadi kena sebat. Alhamdulillah proses pembuangannya lancar. Hanya saya dekat itu dekat camp harus jamin tiket 200 ringgit untuk pembuangannya ke Dumai. Dari Dumai itu saya harus beli tiket dari Pekanbaru ke Surabaya, beli tiket pesawat. Ya terima kasih banyak. Saya Ika sudah banyak membantu saya. Terima kasih banyak. Semoga Allah membalas. Amin. Terima kasih banyak ya Kak ya. Assalamualaikum. Oke, jadi itu tadi adalah 2 rekaman suara si Bapak yang dikirimkan kepada saya. Dan di sini terlihat ya, ekspresi suara si Bapak itu terlihat bahagia, gembira, dan benar-benar telah lega karena saat ini sudah menghirup udara bebas. Beliau sudah bisa kembali berkumpul dengan keluarga, bisa kembali melanjutkan hidup, dan tentunya kita doakan untuk si Bapak selalu sehat dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Dan tentu
Tentunya semoga kejadian ini semua ada hikmah yang bisa kita ambil dan ada pelajaran yang bisa kita petik bahwa hukum di negara manapun wajib kita patuhi. Apatah lagi di kerajaan Malaysia, negara tempat kita mencari rezeki, negara tempat kita mencari uang untuk menghidupi keluarga kita di Indonesia. Wajib untuk kita taati dan harus kita tertib. Oke baik, sekian untuk kali ini. Saya Ika Wulandari undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.